Kitab Efesus pasal yang ke-5 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Haleluya. Hidup sebagai anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas. Tapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan pada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Kita bisa lihat Efesus pasal 5 ayat yang pertama, kembali ke ayat yang pertama. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Saudara, kekristenan itu adalah menuruti Kristus, mencontohi Kristus, mengikuti Kristus. Ya, jadilah penurut Allah. Arti kata penurut, kalau Bapak Ibu lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah orang yang menurut, orang yang tidak melawan, orang yang patuh, dan penurut, dia penurut, saudara. Dan orang ini mudah untuk belajar sesuatu. Alkitab katakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, dan aku akan memberikan kelegaan kepada mereka. Tuhan ingin Bapak Ibu dan saya mau belajar. Belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, jiwa mendapat ketenangan. Orang yang mau belajar itu adalah orang yang penurut. Ya, contoh kalau misalnya kita lihat pendekar-pendekar kungfu, kalau mereka melatih muridnya, maka murid itu harus menuruti, sehingga setiap gerakan daripada gurunya itu bisa diikuti dengan baik. Tapi kalau kita lihat muridnya itu tidak mau mengikuti, saya percaya dia akan menjadi murid yang akan lama belajar, dan dia tidak akan bisa menguasai satu gerakan atau satu jurus dalam satu kurun waktu tertentu. Tapi kalau kita adalah murid-murid Kristus, dan kita mau mengikuti apa yang Tuhan katakan, mendengar firman, lalu kita melakukannya,
kita mempraktekannya, kita menurutinya, saya percaya bahwa kita akan menjadi murid yang serupa dengan Yesus. Alkitab katakan seorang murid tidak akan lebih daripada gurunya. Ya. Dan saya percaya bahwa seorang hamba tidak akan lebih, akan paling sama dengan tuannya. Kita akan menjadi sama dengan Tuhan kita. Kita adalah murid yang akan menjadi sama dengan guru kita. Dan ketika kita seorang anak, kita akan meniru apa yang Bapa kita katakan. Tuhan Yesus adalah seorang pribadi yang meniru apa yang Bapaknya lakukan. Yesus berkata, apa yang aku dengar dari Bapa, itu yang aku katakan. Apa yang Bapa kerjakan, itu yang aku kerjakan. Apa yang aku lihat Bapa lakukan, itu yang aku lakukan. Jadi sebenarnya Yesus kita, Tuhan Yesus kita adalah Allah yang menuruti. Dan ketika saudara dan saya percaya Yesus, maka hal yang terutama yang harus ada pada kita adalah kita harus menuruti Tuhan, tidak melawan, patuh. Ya, orang yang selalu menurut. Orang penurut itu adalah dia tidak komplain, saudara. Dia tidak melawan, tapi dia memiliki hati yang taat. Dan sebagai orang Kristen, kita adalah pengikut-pengikut Kristus. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, saya adalah pengikut Kristus, adalah peniru Tuhan. Ketika Bapak Ibu datang dan Bapak Ibu niru dia, ketika Tuhan suruh mengampuni, maka kita niru mengampuni. Ketika Tuhan suruh kita berdoa, dan kita niru Tuhan yang suka berdoa, mengajarkan kita tentang berdoa. Kita niru Tuhan bagaimana mengasihi orang lain, sekalipun orang itu buat salah. Tapi Bapak Ibu kasih kesempatan pertama, kesempatan kedua, dan sampai beberapa kesempatan selama dia mau untuk berubah dan mau belajar. Bapak Ibu kasih kesempatan sampai melihat orang itu berubah. Kita niru Tuhan. Jadi merupakan satu keharusan bagi kita untuk hidup taat. Karena taat itu artinya kita menuruti Tuhan, menjadi peniru Tuhan. Taat itu artinya tidak melawan, menurut kehendak Kristus. Taat itu artinya Bapak Ibu memiliki karakter Kristus dan meneladani bagaimana Kristus hidup. Seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Bapak Ibu perhatikan, 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Alkitab berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau Bapak Ibu dan saya bilang, Yesus ada dalam saya, maka ada sebuah kewajiban yang harus Bapak Ibu lakukan, adalah wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Berarti seluruh kehidupan Kristus, ketika dia menulisnya di dalam Alkitab ini, kita harus wajib hidup menurutinya, mengikutinya. Jadi kekristenan itu bukan cuma celebrate, bukan cuma ibadah, celebrate, bukan cuma itu. Kekristenan adalah bagaimana ketika kita selesai ibadah, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Berarti kita nggak boleh hidup iri, kita nggak boleh marah-marah, kita nggak boleh simpan kejengkelan, nggak boleh simpan iri hati, nggak boleh iri hati dengan orang lain. Ketika kita lihat orang dipromosi, orang dipercayakan, nggak boleh iri hati. Karena Yesus nggak iri dengan kita. Yesus nggak marah, Yesus nggak simpan amarah dengan saudara dan saya. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dengan kata lain, menjadi penurut-penurut Allah adalah berarti menjadi peniru-peniru Tuhan. Kekristenan itu adalah meniru Tuhan. Ya, apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan kerjakan, kita harus menjadi peniru Tuhan. Ya. Kita harus melakukan sama seperti yang Tuhan kerjakan. Sudahkah kehidupan kita mencerminkan Kristus? Kalau kita hidup sama seperti Kristus adalah karena kita meniru Tuhan. Seorang murid ya yang diajarkan oleh guru kungfunya, untuk dia bisa sama dengan gurunya, dia harus meniru setiap gerakan gurunya, mengikuti setiap gerakan gurunya, kuda-kuda gurunya, misalnya tendangannya, pukulannya, gerakan tubuhnya, maju atau mundur ke samping kiri atau ke samping kanan. Dia harus mengikuti seluruh jurus, seluruh gerakan yang diajarkan gurunya tepat, maka dia menjadi sama seperti gurunya. Kita menjadi sama seperti Kristus adalah kita meniru dia, menjadi penurutnya Kristus. Amin. Meniru dan meneladani dia dalam segala hal. Maka Bapak Ibu, kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang serupa dengan Tuhan. Kekristenan bukan cuma hanya jadi pendengar, tapi kita jadi orang yang suka niru, pelaku firman. Dan apa saja yang harus kita kerjakan supaya kehidupan kita sama seperti Kristus dan layak disebut sebagai penurut-penurut Tuhan. Kita lihat Efesus pasal 5 ayat yang kedua tadi, Alkitab katakan, hiduplah di dalam kasih.
Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Hiduplah di dalam kasih. Kasih itu apa? Hanya cuma memberi? No. Kasih itu juga adalah ada unsur disiplin di dalamnya. Kasih itu adalah kita bisa menguasai diri kita. Ya. Kalau Bapak Ibu dan saya berikan, nolong orang, berikan sampai kita lupa diri, itu bukan kasih namanya. Ya, itu bukan kasih namanya. Ya, ada kalanya Tuhan melatih kita dalam sebuah tingkatan untuk Bapak Ibu dan saya mendisiplinkan seseorang sehingga orang itu bisa mengenal Tuhan dengan benar. Ya. Contoh, Bapak Ibu doa sudah bertahun-tahun, ada kalanya hari ini sampai hari ini Bapak Ibu belum dapat jawaban. Ya. Kenapa? Karena doa kita salah. Doa yang Bapak Ibu panjatkan adalah ingin memuaskan hawa nafsu kita. Menurut kitab Yakobus, doa yang salah itu karena Bapak Ibu dan saya berdoa tidak untuk menyenangkan Tuhan. Tidak mengharapkan hasilnya untuk menyenangkan Tuhan, tapi Bapak Ibu mengharapkan hasilnya untuk menyenangkan daging Bapak Ibu. Alkitab katakan bahwa hidup di dalam kasih. Ya, kitab Galatia berkata kasih itu sabar, murah hati, kasih itu adalah mau mengampuni, kasih itu melupakan, kasih itu menguasai diri, kasih itu menerima kelemahan orang lain, kasih itu tidak cemburu. Ya, kalau Bapak Ibu baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, Alkitab menjelaskan, 1 Korintus pasal 13, Alkitab menjelaskan bahwa kita harus hidup di dalam kasih. Amin. Hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kami dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Karena kasih itulah Yesus memberikan nyawa kepada kita. Yesus memberikan nyawa dan dia akan menerimanya kembali. Kitab Wahyu mengatakan begini, dia menerimanya 7 hal yang lebih hebat daripada ketika dia menyerahkan nyawanya. Jadi kehidupan kekristenan tidak dapat dipisahkan dari kasih. Artinya setiap orang yang percaya kepada Kristus harus memiliki kasih di dalam hidupnya. Bapak Ibu, kalau misalnya kita lihat orang butuh pertolongan, bukan cuma uang, tapi mungkin dia butuh nasihat. Dan Bapak Ibu bisa melakukan itu, jangan tahan. Bapak Ibu berikan nasihat kepada dia. Kalau Bapak Ibu lihat seseorang dia mungkin butuh pertolongan karena mungkin dia dalam situasi yang sulit dalam pekerjaannya, dan Bapak Ibu punya kemampuan untuk menolong dia, nolong orang itu. Itu adalah kasih yang Tuhan taruh dalam hati saudara untuk menolong orang itu. Dan ketika Bapak Ibu nolong orang itu, maka orang yang ditolong itu harus memaksimalkan potensi, harus kerja dengan baik. Kalau dia sudah ditolong oleh Tuhan, dia sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka dia harus datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi orang Kristen yang mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan cuma karena dia sudah dipulihkan oleh Tuhan, bukan karena usahanya dipulihkan, keluarganya dipulihkan, tapi hatinya dipulihkan oleh Tuhan, sehingga dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Setiap orang yang percaya kepada Kristus harus memiliki kasih dalam hidupnya. Kasih dalam hidupnya ini adalah kasih yang bisa manifestasikan gaya hidup Tuhan. Bukan kasih yang hanya digembar-gemborkan, saudara. Mungkin saja di atas mimbar, atau mungkin aja ditulis, mungkin saja ditulis dalam sebuah slogan, huruf besar, dan Bapak Ibu pajangkan di mana, di media-media online, bukan cuma itu. Dengan huruf-huruf besar, dengan tinta-tinta yang berwarna, mungkin karena tujuannya supaya menarik perhatian orang. Tapi Alkitab berkata, bahwa kasih yang diwujudkan dalam tindakan yang real. Bukan hanya cuma kita bicara tentang kasih, tapi tidak ada tindakan yang real. Tidak ada tindakan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Orang bisa merasakan, kalau Bapak Ibu dan saya datang dengan kasih, bisa menerima orang lain, bisa dengar orang lain. Jangan gembar-gemborkan, jangan nuntut juga, Bapak Ibu ya. Jangan nuntut. Tapi Bapak Ibu, bagaimana kita bisa melakukannya? Yesus itu tidak banyak bicara, tapi dia melakukan dengan hidupnya.
Mengapa? Karena 1 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Alkitab berkata sebab kasih itu berasal dari Allah. Amin. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi kalau orang tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, dia tidak lahir dari Allah, dan dia tidak mengenal Allah. Tapi barang siapa mengasihi, ia lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jadi kasih itu bukan hanya digembar-gemborkan, saudara. Kasih itu bukan hanya ditulis. Kasih itu bukan hanya ditaruh di palang-palang pintu, di slogan-slogan, dengan huruf yang warna-warni. No. Tapi kasih itu harus dinyatakan. Orang bisa merasakan kehadiran Bapak Ibu. Perhatian Bapak Ibu. Perhatian saudara kepada orang lain. Kepada orang-orang yang ada dalam kehidupan saudara sehari-hari. Maka orang bisa merasakan itu. Ya. Karena itu setiap orang Kristen diperintahkan untuk hidup di dalam kasih. Menjadi penurut Kristus. Salah satunya adalah hidup di dalam kasih. Amen. Jadi mengasihi harus merupakan menjadi gaya hidup orang Kristen. Mengasihi harus menjadi sebuah panggilan, terutama dalam hidup orang Kristen. Saya percaya bahwa ketika kita hidup dalam kasih, maka kita akan membawa dampak yang luar biasa bagi masyarakat, bagi komunitas di mana kita berada. Alkitab berkata, gereja mula-mula hidup dalam kasih. Ketika mereka ditangkap, ketika mereka dimasukkan dalam penjara, ketika mereka dikasih makan sama singa, mereka tidak membenci orang-orang yang menyiksa mereka. Tapi ketika mereka dikasih makan singa, mereka berkata begini, Tuhan ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ada kalanya ketika mereka disalibkan dengan dibakar, mereka masih bisa menyanyikan lagu-lagu pujian, itu bentuk kasih kepada Tuhan. Dan mereka tidak menghakimi orang lain, mereka tidak marah kepada orang yang menyalibkan mereka, yang menyiksa mereka, bahkan yang membunuh mereka. Mereka mati sebagai martir, dan darah mereka yang tercurah, itu menjadi pupuk yang subur untuk iman orang Kristen bertumbuh, untuk kekristenan bertumbuh tanpa batas. Yohanes 13 ayat 35 berkata, dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Wow. Yohanes 13 ayat 35 ini, bagi saya ini ayat yang datang untuk mengingatkan kita bahwa dengan demikian semua orang akan tahu. Pertanyaannya, apakah orang tahu bahwa kita adalah murid Kristus? Orang akan tahu bahwa kita adalah murid Kristus jikalau kita hidup saling mengasihi, saling mengampuni, saling menerima satu dengan yang lain. Ketika Bapak Ibu hidup dalam ketaatan, ketika kita kerja di satu kantor, dan Bapak Ibu taat melakukan tanggung jawab kita dengan baik, tidak melawan, tapi kita adalah orang yang penurut, ya saja kepada bos kita, ya saja kepada pemimpin kita, karena itu merupakan tanggung jawab. Kita sudah diterima bekerja, kita sudah dikasih gaji setiap bulan, orang menolong kita untuk Bapak Ibu dan saya, untuk bisa bekerja dengan baik. Bagian kita adalah Bapak Ibu dan saya lakukan yang terbaik. Ketika Bapak Ibu melakukan yang terbaik, itu adalah bentuk kasih. Dan orang akan tahu bahwa kita adalah murid Kristus ketika kita bekerja dengan baik, ketika kita melayani dengan baik, ketika kita melakukan tanggung jawab tugas dengan baik tanpa melawan. Karena definisi daripada penurut itu tidak melawan. Dan orang Kristen yang suka melawan, dia tidak hidup dalam kasih. Orang Kristen yang tidak menurut, dia tidak hidup dalam kasih. Tapi orang Kristen yang penurut, yang melakukan penurut itu bukan cuma anggukan kepala. Tapi penurut itu adalah melakukan apa yang dia dengar, apa yang diperintahkan kepada dia, dan melakukan lebih daripada yang diperintahkan, sehingga menghasilkan hasil yang lebih banyak. Tuhan Yesus pernah memberikan sebuah perumpamaan kepada dua orang anak, kakak dan adik. Dia katakan ada seorang bapak punya dua anak. Dan ketika dia berkata kepada anak yang paling besar, "Nak, pergi lakukan ini." Anak itu berkata, "Iya." Tapi ketika dia pergi, dia tidak melakukannya. Kemudian anak yang bungsu, dia berkata, "Nak, lakukan ini." Dia tidak mau melakukannya. Tapi ketika dia pergi, dia melakukannya. Dan pertanyaan ini Tuhan Yesus sampaikan kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Dan Tuhan tanya begini, dari kedua orang ini, mana di hadapan Allah yang disebut orang benar? Dan mereka berkata, yang kedua.
yang tadinya bilang tidak mau, tapi dia pergi dan melakukan apa yang Bapa perintahkan kepadanya. Jadi kekristenan bukan cuma angguk-anggukan kepala. Kekristenan bukan cuma berkata ya dan amin ketika mendengar firman. Tapi kekristenan adalah ketika Anda selesai ibadah, dan ketika Anda masuk dalam rutinitas kehidupan sehari-hari Anda, maka kita harus menyatakan kasih kepada orang lain dengan pekerjaan kita, dengan tanggung jawab yang diberikan kepada kita, dengan semua yang Tuhan percayakan kepada kita, entah itu karunia, entah itu kemampuan, kepintaran, entah itu kegagahan kita, entah itu kegantengan kita, kecantikan kita, semua yang Bapak Ibu dan saya diberikan Tuhan kepada kita, kita harus menyatakan kemuliaan dengan itu. Entah itu Bapak Ibu diberkati secara finansial, diberkati dengan kedudukan, maka Bapak Ibu harus memuliakan Tuhan dengan itu. Supaya dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Wow. Saya percaya bahwa hidup di dalam kasih berarti kita harus membuang sifat manusiawi kita. Sifat manusia lama kita. Sifat manusia lama kita tahu apa? Cenderung egois. Egois ini, kalau orang dikasih kesempatan, misalnya contoh kita buat satu panitia untuk sebuah acara. Lalu orang lain dikasih kesempatan, misalnya untuk jadi ketua. Lalu Bapak Ibu mulai jadi egois, harusnya saya yang bisa lakukan itu. Itu orang egois. Itu orang mementingkan diri sendiri. Dia tidak punya kepedulian dengan orang lain. Padahal orang lain dikasih kesempatan untuk dia belajar. Mungkin kita punya kemampuan lebih daripada orang itu. Tapi ketika orang itu ditunjuk oleh pemimpinnya, contoh, untuk memimpin suatu perusahaan, Anda katakan, saya sekolah, ilmu saya lebih tinggi dari orang itu. Ya. Strata saya lebih tinggi dari orang itu. Tapi ketika seseorang dipercayakan untuk memimpin kita, dan kita tunduk mengikutinya, maka Bapak Ibu dan saya itu memiliki kasih dalam diri. Bapak Ibu mau kasih kesempatan kepada orang itu untuk belajar. Jadi kasih itu bukan cuma memberi hal-hal yang indah-indah, tapi bagaimana kita bisa tunduk di bawah sebuah penggemblengan yang kita pikir bahwa orang itu tidak mampu untuk pimpin saya, tapi ditunjuk oleh pemimpin untuk mimpin. Lalu kita ikuti. Maka Bapak Ibu di situ punya kasih. Kasih itu adalah penundukan diri, Bapak Ibu. Kasih itu tidak sombong, dia tidak pemarah, dia tidak iri. Amin. Dia tidak mementingkan dirinya dan tidak punya hati yang untuk membedakan dirinya dengan orang lain. Bukan hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, tapi juga mampu mengasihi orang yang telah menyakiti dan membenci kita. Jadi penurut Kristus adalah, Bapak Ibu harus berdiri di sisi Tuhan, lebih daripada berdiri di sisi pikiranmu. Bapak Ibu harus berdiri di hati Tuhan, melebihi kita berdiri di hati kita. Karena ada kalanya pikiran dan hati kita, nggak ada yang tahu, cuma kita sendiri dengan Tuhan yang tahu. Dan ada kalanya orang yang tidak bisa menguasai diri, itu bisa keluar dari mulutnya, dari perkataannya. Dan kita bisa menilai diri orang itu dari apa yang dia katakan dari mulutnya. Bapak Ibu tidak bisa menilai seseorang dari apa yang dia pakai. Bapak Ibu bisa menilai kehidupan seseorang dari apa yang dia katakan. Karena perkataan kita itu menilai dirinya. Perkataan kita menilai apa yang ada di pikirannya. Tapi kalau orang itu penuh dengan kasih, maka kita akan lihat kata-katanya adalah kata-kata yang penuh dengan kasih, yang percaya bahwa Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Dan ketika kita berdiri di sisi Tuhan dan menuruti Tuhan, maka orang akan melihat bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Kita adalah orang-orang yang hidup sama seperti Tuhan. Bukan cuma itu, tapi kita akan disertai dengan kuasa, tanda-tanda heran, sign and wonders akan mengikuti kita. Dan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Bapak Ibu diberkati pagi ini. Haleluya. Yang diberkati pagi ini, Bapak Ibu tulis di kolom komentar saya, sungguh amat diberkati Tuhan pagi ini. Puji Tuhan. Bapak di sorga terima kasih. Pagi ini kami datang dan kami mau menjadi penurut Kristus. Penurut artinya kami tidak sombong. Penurut artinya kami mau mengikuti Tuhan. Kami tidak melawan.
Kami patuh Tuhan. Kami mau menurut ketika kami dengar firman, kami dapat rema. Dan kami katakan kami mau mengikuti Tuhan. Ketika kami baca firman Allah, dan firman Tuhan itu menegur kami, mengarahkan kami, hati kami mau condong, mau lakukan seperti apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Mata kami mau tertuju kepada Engkau. Dan hidup kami mau ada di dalam Engkau. Mau melakukan semua. Seperti Tuhan Yesus berkata, apa yang aku dengar dari Bapa itu yang aku katakan. Apa yang Bapa lakukan itu yang aku lakukan. Jadi Yesus tidak melakukan segala sesuatu dari dirinya sendiri, dari pikirannya sendiri. Tapi dia melakukan karena dia melihat Bapa melakukan. Sebagai orang Kristen kita tidak melakukan apa yang ada di pikiran kita sendiri. Apa yang ada di hati kita sendiri. Tapi apa yang Yesus lakukan, itu yang kita lakukan. Apa yang Yesus pikirkan, itu yang kita pikirkan. Sehingga hidup kita diubahkan menjadi seperti Tuhan. Materaikan firman-Mu. Materaikan firman. Ada banyak masalah, ada banyak problem yang kami hadapi. Ada banyak tantangan yang kami hadapi. Tapi Tuhan adalah jalan keluar. Tuhan adalah kekuatan bagi kami. Engkau adalah sumber hikmat dan pengertian. Engkau adalah sumber pengharapan kami. Kepadamu-lah kami datang. Dan kepadamu-lah kami percaya. Kami mau menuruti Engkau. Dan Roh Kudus, Engkau roh kebenaran yang akan menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Tuhan, hamba berdoa pagi hari ini, biarlah Engkau selimuti, pimpin kami, tinggal dalam kami, dan jadi penguasa yang menuntun langkah-langkah kami. Bawa kami untuk berjalan dalam kebenaran-Mu. Tuntun kami, untuk kami hidup dalam kebenaran-Mu. Sehingga kami tidak hidup dalam kebenaran diri sendiri, dalam rekaan-rekaan hati kami. Tapi kami mau hidup dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami percaya bahwa kebenaran-Mu, ya dan amin. Firman ini tinggal dalam kami. Berdoa pagi hari ini kepada Ibu